Oke, siap. Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih teman-teman buat pelayanannya. Nah, kemarin Beta berbicara dengan ada beberapa jemaat, termasuk Katong di rumah juga berbicara, ya, bahwa Katong harus bersyukur. Katong lahir di Ambon. Yang orang luar Ambon jangan marah, jangan tersinggung. Seperti ya, bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan, ini jujur ya, pengamatan pribadi, Katong sama punya keadaan ini sama seperti waktu Tuhan memberikan tulah kepada tanah Mesir, dan tanah Goshen tidak terkena apa-apa. Karena ada anak-anak Tuhan, ada bangsa pilihan Allah di situ. Makanya tanah Goshen lewat. Ya, Bapak Ibu, mari jujur. Kalau di tempat lain waktu gempa, kalau gempa habis rata, betul? Ambon diguncang beribu-ribu kali. Sehingga merupakan apa tuh? Orang Ambon biasa aja. Ya. Beta pernah pelayanan di Bandung karena sekolah di sana. Lalu ada anak-anak rohani yang bilang gini, kalau setiap kali mereka melihat flyer ibadah kita atau beta langsung live ibadah, dia bilang gini, iri. Karena di sana saya bisa beribadah sama seperti kita di tempat ini. Makanya kita bilang kemarin buat semua ini di sektor 1, bersyukurlah waktu kita ada punya waktu untuk beribadah seperti saat ini. Tapi beta heran, waktu Tuhan kasih karunia Allah yang besar ini katong bisa beribadah, ada orang juga yang masih tetap malas datang beribadah. Mereka pikir itu suatu hal yang biasa. Lalu beta bilang gini, ada masa di mana nanti Tuhan juga akan bisa membawa kita sama seperti orang di luar sana yang tidak bisa beribadah. Selagi masih ada kesempatan seperti ini, mari beribadahlah dengan takut dan gentar kepada Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Seperlu lagi didorong-dorong, seperlu lagi, ayo beribadah. Tapi sadar dengan sungguh bahwa kita perlu Tuhan. Makanya kita ada di dalam ibadah. Amin. 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 Yang telinga panas puji Tuhan. Artinya Roh Kudus pasti ingin. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang terobosan Kalvari. Jujur ini mau bicara ini agak-agak luar biasa. Beta sampai tadi malam mencoba membawa beta punya diri sama seperti Yesus waktu mengucapkan kalimat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkataan keempat Tuhan Yesus, dan ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sampai kalimat ini bisa dikeluarkan oleh Yesus. Nah, kita buka dulu dalam Matius pada pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-46. Bapak Ibu simak saja di Alkitab, di handphone kudus Bapak Ibu, atau bisa kepala lihat di layar. Boleh. Kita baca Bapak Ibu semua. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Bapak Ibu tahu bahwa proses penderitaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mulai dari dia sudah disidang di beberapa tempat dengan beberapa orang, sudah disidang diolok-olok, sudah diludahi, sudah di segala macam penderitaan Tuhan Yesus. Dan ketika dia ada di kayu salib, jam 12, Tuhan seperti murka. Maka Bapak Ibu lihat di situ bahwa kegelapan terjadi selama 3 jam. Itu bukan karena gerhana matahari. Karena gerhana matahari tidak mungkin terjadi sampai 3 jam. Betul? Di tempat yang sama. Ya. Tapi seperti seakan-akan Allah murka. Allah murka. Dan kegelapan terjadi 3 jam. Dan pada jam 3 dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini puncak dari penderitaan Kristus yang sangat luar biasa. Bukan waktu dia dicambuk, bukan waktu dia diludahi, bukan waktu orang-orang yang menyanjung dia, yang menyembuhkan. Waktu dia menyembuhkan orang itu, lalu orang sanjung dia. Orang yang sama juga yang akhirnya meludahi dia. Orang yang sama juga yang akhirnya mengolok-olok dia. Bukan itu penderitaan yang paling luar biasa. Tapi penderitaan waktu wajah Allah berpaling dari Kristus. Wajah Allah berpaling dari Yesus. Dan itu puncak penderitaan yang luar biasa. Ada keterpisahan yang luar biasa dari Allah dengan anak-anak.
Padahal Bapak Ibu, ini kehendak Allah bagi Yesus harus mati. Tapi waktu dosa ditanggung pada Yesus, ada keterpisahan. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Ini puncak penderitaan yang luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, waktu Yesus yang selalu bersama-sama dengan Allah, dia dengan Bapaknya itu tidak terpisahkan. Tapi waktu tergantung di kayu salib, Bapa seperti memalingkan wajahnya. Dia sadar dengan sungguh bahwa kehadiran Allah itu begitu penting dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran Allah itu masih sangat penting bagi hidup kita? Tanyakan dirimu sampai hari ini ketika kau duduk mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah kehadiran Allah itu masih sangat penting bagi kau? Ataukah engkau merasa beta bisa, beta masih kuat, beta masih mampu, beta harta masih melimpah, jabatan masih tinggi, oke. Ataukah atau masih tetap sadar bahwa kehadiran Allah itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kehadiran Allah itu sangat penting. Bapak Ibu lihat ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, Allah menyertai mereka lewat apa Bapak Ibu? Tiang awan, tiang api. Allah melindungi mereka dengan luar biasa. Nah kehadiran Allah juga digambarkan dengan tabut Allah. Waktu Musa pegang itu tabut, dia mati. Tapi waktu tabut itu dibawa di rumah Obed-Edom, Bapak Ibu lihat ada perbedaan yang luar biasa. Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Karena Allah ada di dalam rumahnya. Katakan amin. Katakan amin. Nah itu kehadiran Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Waktu Petrus sudah semalaman-lamannya cari ikan. Ini bukan yang lain abang-abang. Pekerjaan mereka dari kecil sampai setua lah istilahnya kayak gitu, itu adalah mencari ikan. Masalah arah angin kemana, masalah cuaca dan mereka sudah sangat tahu. Tapi hari itu Alkitab mencatat mereka tidak memperoleh apapun, padahal mereka sudah melakukan segala cara. Tapi lihat ini, waktu Allah hadir dalam perahu mereka tangkap ikan sampai jalannya koyak. Tahu kenapa? Karena kehadiran Allah itu membawa terobosan yang luar biasa. Karena kehadiran Allah itu membawa mujizat yang luar biasa. Karena kehadiran Allah itulah maka perlindungan ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, seberapa banyak dari antara kita yang tetap menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Menghargai arti penting Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghargai arti penting Tuhan dalam hidup kita, harusnya ibadah itu bukan ibadah yang biasa-biasa. Pak Kim tadi saya usahakan, ayo loncat, ayo semangat. Saya perlu. Karena apa? Orang yang menghargai kehadiran Allah dalam hidupnya, sadar dengan sungguh, bahkan tepuk tangan pun tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahkan lompatanmu pun tidak akan mampu menghargai kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Apalagi yang saya lompat. Apalagi yang kayak satpam. Itu cocok apa menjadi satpam? Betul kan? Apalagi yang cuma jadi tim pemantau. Sehingga baju ini mirip. Ya musiknya dia gaya bagaimana nih? Hanya jadi tim pemantau, tapi tidak merasakan kehadiran Allah yang luar biasa. Waktu kata sama menghargai kehadiran Allah, kata akan menghargai ibadah ini. Ibadah kita akan jadi beda. Katakan amin. Waktu kita menghargai Allah dalam pekerjaan kita, waktu kita menghargai kehadiran Allah dalam pekerjaan kita, itu saya akan pencuri tulang dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan bohong sama sih. Kita tidak akan cari muka sama sih. Kalau kita sadar Allah hadir. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kehadiran Allah itu sangat penting. Sangat penting. Kalau orang tahu menghargai kehadiran Allah dalam hidup ini, bagi yang melayani, sehingga ada alasan untuk tidak melayani apapun situasi kita.
Katakan amin. Beta izin dong, beta capek. Beta izin dong, beta melayani terus. Beta izin dong, beta begini. Beta ada begini, beta ada begini. Beta masalah paling banyak. Karena siapa yang ada masalah? Semua orang punya masalah. Tapi waktu kita tahu menghargai kehadiran Allah dalam hidup ini, harusnya kita dengan kesembuhan hati melayani Tuhan. Beta bilang pada teman-teman yang melayani, waktu engkau masih diberikan kesempatan, kepercayaan untuk melayani, mau ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, layani. Karena ada masa dimanapun juga kamu tidak akan dapat kesempatan itu. Dengar ini para pelayan, dengar ini semua orang yang melayani. Penting untuk ingat ini. Kata bisa beralasan apapun untuk kata harus melayani. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan masih kasih kesempatan ini, waktu Tuhan masih kasih kepercayaan ini, ambil. Do it. Lakukan itu. Waktu engkau menghargai kehadiran Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah mencuri perpuluhan. Sekalipun engkau angkat persepuluhan, Tuhan ini terlalu besar, terlalu luar biasa ini. Lalu engkau lihat sisanya, aduh Tuhan, ini bagaimana? Waktu engkau menghargai kehadiran Allah, engkau tidak pernah akan mencuri apa yang harusnya menjadi bagianmu. Katakan amin. Tolong lihat kiri kanan dulu, lalu pastikan. Itu sudah. Mari belajar menghargai kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu penting dalam hidup kita. Katakan amin. Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan berikut Bapak Ibu, Eloi Eloi lama sabachthani. Bukan cuma bicara tentang masalah Allah, kehadiran Allah tidak ada ya bagi Tuhan Yesus. Tapi apa? Karena dosa. Teriakan ini harusnya membuat kata orang sadar bahwa kata semuanya jadi hamba dosa. Karena dosa, makanya Yesus puncak penderitanya dan berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada di antara kata orang yang ada di sini, di luar sana banyak yang hidup dalam dosa. Nana, santai salah. Tadi Pak Dev bilang di ibadah 1 gini, jangan bikin dosa salah loh. Datang ibadah terlambat saja. Hati sing ketar-ketir, anggap biasa. Yang penting kita akan datang ibadah tuh, biar terlambat kan siapa apa. Keluar rumah, saya baca firman, saya berdoa, pikir biasa sah, toh tetap selamat. Aman di tangan Yesus, pikir gitu. Tuh Tuhan Yesus satpam yang luar biasa, yang tetap menjaga beta. Jadi kalau saya baca firman, saya yang berdoa, gampang. Nanalah terus. Bikinnya pertama oleh Bapak Ibu, sadarkah Bapak Ibu bahwa ini penting? Dari hal-hal yang paling kecil inilah yang justru paling mematikan. Jangan pikir dosa-dosa besar oleh. Yang paling kecil-kecil ini saja, ini yang paling mematikan. Jangan lagi mau jadi hamba dosa. Nah, beta kemarin 2 hari terkapar sakit, batuk baringos luar biasa. Pergumulan luar biasa waktu sakit adalah ingin tidur, betul Bapak Ibu? Tapi tetap membaca Alkitab juga, itu adalah sebuah hal yang beta harus lakukan. Nah, setiap hari beta selalu deal dengan Tuhan setiap pagi. Hari ini beta mau baca berapa pasal? Bapak Ibu mengerti? Jadi setiap hari itu beta selalu buat deal baru dengan Tuhan. Hari ini beta berapa pasal? Memang dari awal komitmennya harus 20 pasal. Bapak Ibu bisa mengerti? Tapi saya patok di 20 pasal. Jadi setiap pagi beta selalu buat deal dengan Tuhan. Hari itu beta deal 23 pasal. Baru 10 pasal. Tapi tubuh ini suseng kasih. Pengen tidur, bapak tuh leher-leher ini gatal luar biasa, ingos terus malah aduh luar biasa gitu ya. Pengen tidur. Tapi beta berusaha menyelesaikan nasar beta dengan Tuhan. Hari itu beta menghabiskan 23 pasal. Ada banyak di antara kita beberapa yang waktu sakit bernasar kepada Tuhan ini, Tuhan, ketika beta sembuh, beta akan melayani Tuhan. Tapi waktu sembuh lupa nasar. Kalau Bapak Ibu pikir, siapa Pak, masih tetap hidup kok, masih tetap ini. Nah,
hati-hati. Engkau sedang membuka celah yang luar biasa. Ada orang yang ini bilang, Tuhan kalau beta diberkati, nanti beta kasih uang untuk pembangunan gedung gereja, beta kasih uang untuk misi. Tapi waktu diberkati, saya lalu pikir itu biasa saja. Hati-hati loh Bapak Ibu, ini kecil, tapi hati-hati. Nasar kita di hadapan Allah itu harus ditunaikan. Mau melayani, nanti Tuhan kasih beta badan yang sehat, badan yang kuat, beta panas sebesar, ya beta akan melayani. Badan sekuat, badan sehat, anak sebesar yang pernah melayani. Lalu anggap biasa. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Karena waktu bangun begini, Tuhan berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Pikirkan ini. Jangan membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Biarlah setiap kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Setiap kita yang menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Artinya gini, kita refer. Bapak Ibu mengerti kata refer? Mengagumi Tuhan dalam hidup. Mengagumi Tuhan itu bukan waktu Bapak Ibu cuma angkat tangan lalu bilang, ku kagum, hormat akan Engkau. No. Tapi kagum akan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita pikirkan. Kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Amin, amin, amin. Nah biarlah perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani membuat kita sadar, pertama, bahwa kita tuh perlu kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, jangan lagi membiarkan diri kita menjadi hamba dosa, tapi hiduplah